Sinematografi. Apa itu sinematografi? Sinematografi adalah seni dan ilmu yang mencakup segala aspek visual dalam pembuatan film. Lebih dari sekadar menangkap gambar, sinematografi melibatkan berbagai elemen seperti penggunaan kamera, pencahayaan, komposisi, hingga pergerakan kamera untuk menyampaikan cerita secara efektif dan mendalam. Dalam dunia perfilman, sinematografi menjadi alat utama bagi sutradara dan sinematografer untuk menciptakan suasana, emosi, dan estetika yang mendukung narasi. Dalam praktiknya, sinematografi mencakup komposisi gambar, yaitu cara menempatkan objek dalam bingkai, pencahayaan atau lighting, mengatur cahaya untuk menciptakan suasana atau fokus tertentu, gerakan kamera seperti pan, tilt, dolly, tracking, handheld, sudut pengambilan gambar atau camera angle, yaitu seperti close up, wide shot, high angle, low angle, dan lainnya. Pemilihan lensa dan warna, yaitu untuk memberikan gaya visual yang spesifik. Framing dan depth of field, untuk mengatur fokus dan kedalaman ruang. Setiap keputusan yang diambil dalam sinematografi, mulai dari pilihan lensa, komposisi, hingga penetapan sumber cahaya, berkontribusi besar terhadap pengalaman penonton. Contohnya, angle pengambilan gambar rendah dapat menunjukkan kekuatan atau keunggulan karakter, sedangkan penerapan pencahayaan yang redup dapat menghasilkan suasana misterius atau tegang. Gerakan kamera yang lembut dapat mengajak penonton merasa kedekatan, sementara gerakan kamera yang cepat dan energik bisa meningkatkan ketegangan. Di samping itu, sinematografi juga berfungsi dalam membangun identitas visual sebuah film. Setiap karya film memiliki gaya visual yang khas, terlihat dalam pilihan warna, tekstur, dan ritme gambar. Dengan memahami lebih dalam tentang sinematografi, kita dapat menangkap sebagaimana setiap frame di layar mengandung makna dan tujuan tertentu, membawa penonton lebih jauh ke dalam dunia yang dibangun oleh para filmmaker. Ini adalah bahasa visual yang dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membangkitkan emosi, dan meninggalkan jejak mendalam. Tujuan sinematografi. Tujuan yang paling utama dari sinematografi bukan sekedar menangkap gambar, tetapi juga membangun bahasa visual yang mampu mengkomunikasikan cerita, perasaan, dan arti beberapa tujuan utamanya, meliputi menciptakan atmosfer dan suasana, manfaatkan cahaya, palet warna, serta bayangan untuk menciptakan suasana yang tertentu, seperti misterius, romantis, menegakkan, hangat, dan lain-lain. Mendukung narasi. Visual berperan penting dalam membantu penonton memahami cerita, karakter, dan konflik tanpa selalu perlu bergantung dengan dialog. Menampilkan perspektif. Kamera dapat disetel untuk memberikan pengalaman kepada penonton agar merasakan apa yang dirasakan atau dilihat oleh karakter. Pengalaman subjektif dan sudut pandang. Mengarahkan konsentrasi penonton. Melalui pengaturan bingkai, kedalaman lapangan, atau penggerakan kamera, sinematografi berfungsi untuk menyorot elemen-elemen penting yang harus diperhatikan penonton. Membangun estetika visual, memberikan ciri khas visual pada film, contohnya gaya film noir yang gelap atau film karya Wes Anderson yang simetris dan berwarna pastel. Membangkitkan perasaan, gambar yang tepat dapat memicu reaksi emosional penonton, apakah itu ketegangan, kesedihan, kebahagiaan, atau keterlibatan dalam alur cerita. Mengkomunikasikan simbol atau makna tersirat. Warna, sudut pandang kamera, atau pencahayaan dapat memiliki makna simbolis, mewakili tema atau pesan tertentu. Kepentingan sinematografi. Sinematografi memegang peran visual krusial dalam perfilman karena 1. Menerjemahkan naskah ke dalam visual. Tulisan dan dialog dalam naskah tidak akan mencapai puncak kekuasaan tanpa diubah ke dalam bentuk visual. Sinematografi yang tepat menerjemahkan cerita menjadi gambar yang memiliki makna. 2. Menguatkan cerita dan karakter. Pilihan sudut pandang kamera, pencahayaan, dan komposisi mampu menunjukkan siapa tokoh utama dan apa yang mereka rasakan dan tantangan yang mereka hadapi. Contohnya, close-up wajah yang menyoroti emosi yang mendalam. 3. Menciptakan atmosfer dan mood. Film horor menciptakan ketegangan melalui pencahayaan yang suram, bayangan yang tajam, dan penggunaan kamera yang genggam atau handheld. Di sisi lain, film romantis cenderung memberikan suasana yang hangat dengan pencahayaan yang lembut dan warna yang pastel. 4. Mengarahkan fokus penonton.
Penonton tidak dapat menangkap semua hal sekaligus. Sinematografi berfungsi untuk membantu perhatian penonton kepada aspek-aspek penting di layar. 5. Membangun karakter visual film. Setiap film memiliki kemungkinan untuk memperlihatkan gaya visual yang khas, seperti simetris, kontras, realistik, surrealis, dan sebagainya. Inilah yang membuat film mudah diingat dan membedakan dari yang lainnya. 6. Menyampaikan pesan tanpa kata. Sinematografi dapat mengkomunikasikan makna tanpa mengandalkan dialog. Contohnya, pencahayaan yang redup bisa melambangkan kesedihan, sementara warna merah dapat mengisyaratkan bahaya atau gairah. 7. Meningkatkan pengalaman penonton. Film bukan sekedar menyampaikan cerita, melainkan sebuah pengalaman visual dan emosional. Sinematografi yang berkualitas membawa penonton seolah terlibat langsung dalam dunia film tersebut. Autumn Durald Orkpo. Siapa itu Autumn Durald Orkpo? Autumn Cheyenne Durald Orkpo lahir pada 14 September 1979 di Ventura, California, Amerika Serikat. Ia tumbuh besar di wilayah San Francisco Bay Area. Ia memiliki keturunan Filipina dari ibu dan Syro-Afrikan Amerika dari pihak ayah. Pendidikan Autumn Durald Orkpo. Mulai gelar BA dalam sejarah seni dari Loyola Marymount University. Lanjut meraih MFA di bidang sinematografi dari American Film Institute atau AFI di tahun 2009. Pada tahun 2022, ia resmi diterima menjadi anggota dari American Society of Cinematographers atau ASC. 3. Karir dan kontribusi di dunia film. Awal karir setelah lulus, Autumn memulai karirnya melalui dunia periklanan dan menjadi asisten kamerawan pada berbagai produksi film. Ia memulai mengerjakan film-film indie dan musik video yang membantunya mengasah kemampuan visual sinematografi. Kiprah di film indie karya mulai dikenal luas saat menjadi sinematografer untuk Palo Alto pada tahun 2013. Karya Gia Coppola. Film ini sempat masuk Venice Film Festival dan Telluride Film Festival. Pada tahun 2014, ia mendapat pengakuan dari berbagai lembaga industri, yaitu Variety, menobatkan sebagai salah satu 10 cinematographers to watch, dan menempatkan dalam daftar Up Next di laporan Below the Line Impact Report. IndieWire juga memasukkan dalam daftar On the Rise Cinematographers to Watch. Film dan video yang lain. 1 and 2 2015, Andrew Drost Palermo di Berlinale 2015. Teen Spirit 2018, Max Minghella Toronto Film Festival. The Sun is Also a Star 2019 by Russo Young. Karya di dunia musik, konser, dan dokumen. Membuat musik video untuk Haim, London Grammar, The Naked and Famous, Solange Knowles, Janelle Moan, Little Daylight, Big Sean, Tiesto, Blood Orange, Arcade Fire, The Jonas Brothers, SZA, The Weeknd, Travis Scott, and Rihanna. Dokumenter dan konser 2015, The Reflector Tapes dengan Khalil Joseph. 2020, The Beastie Boys, story dengan Spike Jonze. Kesempatan besar di dunia Marvel Cinematic Universe dan blockbuster. Pertama, Loki, Season 1, 2021. Serial Marvel Studios di Disney+. Autumn jadi Director of Photography atau DOP untuk seluruh musim pertama. Membawa gaya visual yang lebih atmosferik, noir, dan sinematik dibandingkan serial superhero biasanya. Kerjanya di sini membuatnya menjadi nominasi Emmy untuk Outstanding Cinematography for Single Camera Series. Serial ini juga membuka pintu Autumn untuk proyek Marvel yang lebih besar. Kedua, Black Panther, Wakanda Forever. Film Marvel Studios Phase 4. Menjadi cinematographer utama menggantikan Rachel Morrison, DOP film pertama, menggunakan Panavision NF Warwick lenses untuk menciptakan skala besar, tekstur emosional, dan nuansa epic. Visualnya mendapat banyak pujian, terutama dalam adegan bawah laut dan pertempuran besar. Film ini menandai debut Autumn dalam film superhero dan blockbuster layar lebar.
3. Sinners 2025. Film feature besar IMAX. Autumn menjadi sinematografer wanita pertama yang mengerjakan film menggunakan format IMAX 65mm film besar. Hal ini menjadikan pionir dalam teknis sinematografi blockbuster. Gaya visual di blockbuster. Eksperimental tapi sinematik. Membawakan sensibilitas film indie ke dalam skala besar. Naturalism stylized. Penjayaannya terasa realistik tapi tetap indah dan dramatis. Eksplorasi teknis. Dalam anamorphic lenses yang hingga IMAX 65mm, orang berani mencoba format besar untuk memperluas pengalaman visual penonton. Autumn Turok Arkapaw adalah sinematografer visioner yang telah menciptakan dampak kuat melalui masyarakat film, baik di ranah indie maupun blockbuster. Kontribusinya tidak hanya estetis, tapi juga teknikal, menoreh sejarah penting sebagai sinematografer wanita yang memberanikan diri di format film besar seperti IMAX. Karyanya terus menginspirasi sinematografer muda dan cara kita melihat film dengan cara lebih indah dan bermakna. Sekian itu saja presentasi dari William Oliver di Prodi Film dan Animasi Kelas A tentang sinematografi dan biografi Autumn Turok Arkapaw.